dari satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Saya Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nur Aini. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, Ibu mau absen dulu ya. Andriani, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Afri, Hadir Bu. Indria, Hadir Bu. Nova, hadir Bu. Nuraini, Hadir Bu. Nurul, Siva. Hadir Bu. Bu tadi yang nyebut-sebut saya simpang belum baca. Oh iya, maaf ya. Hadir Bu. Topik. Tidak hadir Bu. Oh tidak hadir. Kenapa si Topik nih? Tidak tahu Bu, tanpa keterangan. Oh iya. Sarah Daniel. Sakit ya? Oh iya. Tadi sempat sudah Sarah WA Ibu ya kalau Sarahnya sedang sakit. Ya, buat Sarah kita doakan supaya Sarah bisa bergabung dengan kita minggu berikutnya ya. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Ya silakan peralatannya, bukunya, pulpennya dikeluarkan ya. Sekarang kita siap belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL yaitu problem based learning. Jadi peserta didik harus atau bisa menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas dan topik dengan tepat dan penuh rasa syukur, tanggung jawab serta disiplin. Itu TP kita, tujuan pembelajaran kita. Sementara KD kita yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis. Kemudian indikator ya pencapaian kompetensi, menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas dan topik. Itu ya untuk materi kita dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih. Masih ingat? Masih. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Ya, masih ingat ya? Prosedur pelajari apa kemarin? Struktur dan kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Struktur dan Kaidah kebahasaan. Masih ingat ya? Masih. Nanti itu luar biasa, kalian pintar semua, masih ingat pelajaran yang minggu lalu ya? Nah sekarang kita masuk materi baru ya. Hari ini anak-anak yang dulu. Silakan kalian perhatikan. Bisa terlihat? Bisa. Coba dibaca dulu. Pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Iya. Lanjut. Definisinya eksplanasi apa itu, baca bersama-sama dulu supaya tahu apa sih teks eksplanasi, supaya kalian tahu semuanya. Kita baca bersama. Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Ya. Sekarang kita nonton video bersama ya. Ini terkait dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Biasanya ini berkaitan dengan sebab akibat dan proses yang terjadi pada fenomena tersebut. Sudah ya? Sudah jelas? Ya. Setelah kalian menonton
menonton yaitu video ini. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian dapat setelah kalian menyaksikan video dan PowerPoint yang baru Ibu tampilkan tadi? Ayo silakan berdiri. Berdiri ya. Berdiri atau duduk, Bu? Silakan berdiri. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya teks eksplanasi merupakan suatu tulisan yang menjelaskan tentang suatu proses, suatu peristiwa ataupun fenomena, baik dari fenomena alam maupun fenomena sosial. Dan teks eksplanasi berbeda dengan teks naratif. Jadi teks eksplanasi itu meskipun keduanya sama-sama menjelaskan tentang suatu peristiwa, tetapi teks eksplanasi memuat fakta, sedangkan teks naratif bersifat fiksi. Demikian yang dapat saya dapatkan dari video pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Ayo kita berakhir. Ada yang lain lagi? Siapa? Yang belakang. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari video tadi seperti yang dikatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial. Seperti itu, Bu. Jadi bisa disimpulkan. Terima kasih. Ada lagi? Ya silakan. Baik, di sini yang saya pahami mengenai teks eksplanasi bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang suatu peristiwa yang mana di dalamnya itu terdapat penyebab dan akibat. Menurut saya seperti itu. Iya, benar sekali. Terima kasih. Sekarang Ibu makanya, ada yang tahu contoh kalimat fakta seperti apa yang digambarkan di dalam teks tadi? Kalimat fakta maupun opini. Faktanya kira-kira seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari lah. Contoh yang diberikan dari dalam video tersebut adalah misalnya Soeharto merupakan presiden kedua Republik Indonesia, itu fakta. Dan untuk opininya, Soeharto adalah presiden terbaik di Indonesia. Contohnya kurang lebih seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, setelah ini Ibu berikan kesempatan untuk kalian, karena ini kita bentuk kelompok ya. Kemudian pembelajaran yang Ibu laksanakan pada hari ini yaitu PBL. Jadi kita bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari berapa orang? 3 sampai 4 orang ya. 3 sampai 4 orang. Silakan bentuk kelompok lingkaran dulu. Bentuk kelompok. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakannya. Ya, 20 menit untuk mengerjakannya. Ini LKPD-nya di lembar LKPD. Ibu minta supaya kalian kerjakan ya. Lembar LKPD-nya ya. Silakan isi di situ. Ini kerjasama yang baik, dibolehkan kerjasama yang baik, kolaborasi. Kalau ada yang kalian kurang paham, boleh tanya ke Ibu langsung ya. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup jelas? Sudah jelas? Bisa kerjakan langsung? Nanti setelah ini Ibu minta setiap kelompok untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya di depan. Ya, nanti boleh ditanggapi oleh kelompok lain dan beri masukan nanti ya. Setiap kelompok nanti wajib untuk mempresentasikan itu hasil diskusi kelompoknya di depan. Silakan dikerjakan sekarang.
Bagaimana bisa? Bagaimana Fitri ya? Bisa. Nur Aini, bagaimana? Bisa. Siva, bagaimana kelompoknya Siva? Oh, bisa. Bagaimana, sudah selesai? Yang sudah selesai kelompok mana yang sudah selesai? Oh, sudah selesai semua? Sudah siap presentasi ya? Baik. Ibu lihat kalian sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya? Sudah? Karena ibu lihat kalian terlalu serius sekali, terlalu tegang sekali, santai aja ya. Ibu lihat kalian terlalu serius sekali. Kita explaining dulu ya. Siapa yang bawa? Ibu kah? Atau oh ya, yang minggu lalu siapa yang minggu lalu? Saya Bu. Siapa yang mau hari ini? Saya Bu. Siapa? Oh ya, kamu lah ya. Ya. Hari ini kamu yang bagiannya ya. Bagian sebagai hari ini menurut Aini. Oke, perhatian teman-temannya. Jadi saya minta teman-teman kita bikin 2 baris di sini ya. Bikin 2 baris. Boleh berdiri semuanya? Bikin 2 baris. Oke, semua boleh berhadapan, saling berhadapan. Semua ada pasangan? Sudah ada semua pasangannya? Oke, jadi permainan kita kali ini atau ice breaking kita kali ini yaitu hitam hijau. Nah, hitam hijau di sini kalian akan saya bagi menjadi tim hitam di sebelah kanan saya dan tim hijau di sebelah kiri saya. Nah, Ilma boleh sebentar sini, saya minta bantuan untuk mencontohkan. Oke, jadi di sini saya tim hitam dan Ilma adalah tim hijau. Di sini posisi seperti ingin bersalaman. Tangan yang satu di belakang dan satunya ingin bersalaman. Ketika saya bilang hitam, hitam akan berusaha menutup hijau dan hijau akan menghindar.
Begitu juga sebaliknya. Ya, di sini ada tim hitam, sebelah kiri saya tim hijau. Ya, dengar baik-baik ya, instruksi dari ibu ya. Mulai. Kita. Boleh, ini mulai sudah kali ya. Mulai saya yang kalah. Jadi belum. Ya, mulai. Ya. 1, 2, 3. Kita. Ulang lagi. Kita. Kalian tenang. Berapa ya kita? Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Supaya tetap semangat ya. Sekarang yang memberi kesempatan kepada kelompok mana ada yang pertama mau maju, angkat tangan dari mana yang mau maju dulu? Oh ya, silakan kelompok Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil daripada identifikasi kami terhadap teks eksplanasi. Jadi jawabannya akan dibacakan oleh masing-masing. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama tadi adalah sebutkanlah gagasan umum dari teks eksplanasi di atas. Jawabannya adalah gagasan umum dari teks eksplanasi tersebut adalah menjelaskan mengenai banjir sebagai fenomena alam yang dapat terjadi oleh dua faktor, yakni faktor alami dan juga faktor manusiawi. Penyampaian informasi juga mencakup tentang dampak perubahan tata guna lahan sebagai penyebab utama terjadinya banjir. Pertanyaan kedua, jelaskan fakta-fakta yang terdapat di dalam teks eksplanasi di atas. Jawabannya, fakta yang kami dapatkan daripada teks eksplanasi tersebut adalah banjir merupakan salah satu bencana yang mengakibatkan kerusakan besar bagi manusia. Penyebab utama daripada bencana banjir itu sendiri dikarenakan adanya perubahan tata guna lahan. Selain itu, peningkatan curah hujan juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Kalau yang ketiga, tuliskan penyebab dan akibat dari teks eksplanasi di atas. Jawabannya adalah sebab akibat dari teks eksplanasi tersebut adalah perubahan tata guna lahan. Hal tersebut menyebabkan erosi sedimentasi yang masuk ke sungai, menyebabkan daya tampung sungai berkurang. Ditambah lagi dengan adanya peningkatan curah hujan yang tindak perilaku manusia yang membuang sampah di aliran atau drainase sungai, menyebabkan peningkatan debit air yang terkendali. Dengan demikian terjadilah bencana banjir. Jadi, kesimpulannya adalah teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan suatu ide, konsep, proses, atau fenomena dengan rinci dan jelas. Dan dari LKPD yang telah diberikan, teks eksplanasi tersebut masuk dalam proses menjelaskan tentang proses fenomena banjir. Tujuan utama dari teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca atau pendengar tentang suatu topik tertentu. Teks ini seringkali menguraikan sebab akibat, prinsip atau tahapan suatu proses sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami dengan lebih baik. Jadi demikian pemaparan dari identifikasi kami terhadap teks eksplanasi banjir. Kurang dari lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi
berdirinya kami di sini untuk menyampaikan laporan hasil diskusi kami mengenai topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu banjir. Tetapi sebelum itu izinkan kami dulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Palungan dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novirianti. Perkenalkan, nama saya Sistian Dewa. Dan saya Sifona Dika Penyelenggara. Baik, soal yang pertama. Sebutkanlah gagasan umum dari teks eksplanasi di atas. Gagasan umum dari teks eksplanasi di atas adalah menjelaskan mengenai banjir sebagai fenomena alam yang dapat terjadi karena faktor alami dan tindakan manusia. Contoh dari faktor alami itu karena erosi dan curah hujan. Dan tindakan manusia contohnya itu pembuangan sampah disalurkan dan di sungai sehingga terjadi penghambatan yang membuat air meluap sehingga terjadilah banjir. Lalu soal yang kedua. Jelaskan fakta-fakta yang terdapat di dalam teks eksplanasi di atas. Jadi fakta-fakta yang kami dapatkan ada dua, pada paragraf 4 dan juga paragraf 5. Pada paragraf 4, fakta pertama yaitu pembuangan sampah di daerah aliran sungai membuat sungai tersumbat sampah. Lalu fakta kedua ada pada paragraf 5 yaitu kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di pemukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilalui. Lalu soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga yaitu penyebab dan akibat dari teks eksplanasi di atas. Jadi, untuk penyebab dari teks eksplanasi ini dapat kita temukan pada paragraf pertama di kalimat ketiga, 4 dan juga 5. Di sini disebutkan bahwa penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Kemudian, penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Hal-hal yang disebutkan ini dapat menyebabkan banjir yang dapat merugikan banyak orang. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa banjir itu memiliki dua macam penyebab, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Karena itu, pentinglah bagi kita untuk menjaga kelestarian dan juga kebersihan lingkungan kita untuk menjaga agar tidak terjadi bencana alam yang dapat merugikan banyak orang. Mungkin sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat dari setiap kelompok ada 3 kelompoknya. Semua hasil diskusi kelompoknya luar biasa. Beri aplaus untuk sekali. Sekarang kita Ibu lihat waktu kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kita ya. Jadi Ibu minta semua siswa untuk menyimpulkan hasil kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Menyimpulkan hasil kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Silakan Fitria. Baik, kesimpulan dari proses belajar kita pada pagi hari ini adalah kita mengetahui bahwasannya teks eksplanasi itu merupakan sebuah tulisan yang menjelaskan tentang suatu proses terjadinya peristiwa ataupun fenomena. Dan teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri memuat fakta yang berada di lapangan dan juga menyampaikan sebab akibat daripada fenomena ataupun peristiwa yang terjadi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Siapa? Baik, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari teks eksplanasi adalah memberikan informasi secara lugas dan juga rinci. Kemudian, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri yaitu penggunaan bahasa yang jelas, padat, kemudian informatif. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi? Dari kelompok sini? Nuraini? Baik, Bu. Jadi yang dapat saya simpulkan
itu. Jadi teks eksplanasi itu berbeda dengan teks yang lainnya. Jadi teks eksplanasi itu lebih kepada peristiwa yang bersifat informatif dan juga bersifat faktanya jelas. Dan teks eksplanasi ini terjadi karena adanya sebab dan akibat. Menurut saya seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita masuk refleksi ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir dari Ibu sebelumnya itu, apa manfaat dari kegiatan belajar mengajar hari ini buat kalian? Manfaat yang kalian dapatkan dalam kegiatan belajar mengajar ini, apa manfaatnya? Jadi dari saya sendiri, manfaat dari kegiatan materi kita pada pagi hari ini adalah saya menjadi mengetahui bagaimana caranya menulis teks eksplanasi dengan baik dan benar. Iya, luar biasa. Ada lagi? Silakan. Oke, dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan tidak lain kata juga seperti yang telah dijelaskan. Saya mengetahui apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi dan saya dapat membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya, benar. Manfaat yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah saya jadi lebih mengerti mengenai apa itu teks eksplanasi. Juga saya mendapatkan informasi-informasi penting dari tugas yang dikerjakan tadi seperti penyebab itu ternyata ada dua. Lalu saya juga mengerti tentang bagaimana cara menulis teks eksplanasi yang baik dan benar. Saya rasa itu. Iya, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi manfaat yang kalian dapatkan hari ini sudah terlihat ya. Ibu jadi tahu bahwa kalian turun ke sekolah tidak sia-sia. Ada manfaat yang kalian peroleh ya dalam mempelajari teks eksplanasi pada hari ini. Nah, sekarang karena Ibu lihat tidak lama lagi waktu kita akan habis, akan masuk pelajaran apa nanti selain ya? Matematika. Oh, siapa gurunya? Bu Dia. Oh ya. Ibu lihat tinggal sedikit lagi waktu kita ya. Materi kita minggu depan kita masih belajar tentang teks eksplanasi untuk menentukan yaitu urutan kejadian. Untuk minggu depan ya. Itu pelajaran kita minggu depan. Ya. Jadi Ibu lihat waktu kita sudah habis, kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini. Sebelumnya Ibu minta kesediaan dari satu siswa untuk bawa kita dalam doa sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita. Siapa pimpin kita dalam doa? Ya, sekarang. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Siap? Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, selamat pagi, selamat mengikuti pelajaran berikutnya ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ibu tinggal dulu, selamat pagi. Pagi.